Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Apriska dengan NIM A1A 020132. Kelas IESB 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang paragraf. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Paragraf yang baik terdiri dari kesatuan paragraf, kepaduan paragraf, kelengkapan dan ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama, dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Di sini contoh kesatuan paragraf. Angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda yang sejak November 2010 diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Alat musik tersebut berbahan pipa bambu. Pada awalnya, angklung dimainkan dengan tangga nada pentatonik yang terdiri atas 5 nada, seperti halnya gamelan dan alat tradisional lain. Tahun 1938, angklung mulai dimainkan dengan tangga nada diatonik, layaknya alat musik barat, seperti piano. Contoh kesatuan paragraf yang saya bacakan tadi mengandung satu kalimat topik, yaitu angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda. Kalimat topik itu dikembangkan dengan 4 kalimat penjelas. Yang pertama, November 2010, angklung diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Yang kedua, angklung berbahan pipa bambu. Yang ketiga, pada awalnya angklung dimainkan dengan tangga nada pentatonik. Dan yang keempat, tahun 1938, angklung mulai dimainkan dengan tangga nada diatonik. Dari keempat kalimat pengembang itu membicarakan persoalan yang sama, yaitu angklung. Oleh karena itu, aspek kesatuan sebagai salah satu ketentuan paragraf yang baik telah terpenuhi. Di sini juga saya akan menjelaskan contoh paragraf tanpa kesatuan. Paragraf ini pada saat ini manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulis karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Dikatakan paragraf tanpa kesatuan karena pada paragraf ini terdapat 2 gagasan utama. Jika ada paragraf semacam ini, sebaiknya gagasan utamanya itu dipisah, seperti gagasan utama yang pertama, yaitu internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat pada saat ini sangat besar andilnya. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan utama yang kedua, yaitu penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulis karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Oleh karena itu, jika ada paragraf dengan kasus semacam ini, paragraf itu harus dipecah ke dalam 2 paragraf. Kemudian setiap paragraf dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan kalimat penjelas. Dengan begitu, kesatuan paragraf dapat terpenuhi. Kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Kepaduan paragraf terdiri dari kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Transisi sendiri memiliki arti, yaitu
penghubung atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Yang kedua, referensi. Referensi merupakan hubungan antar referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Misalnya, benda yang disebut rumah adalah referen dari kata rumah. Yang ketiga ada substitusi. Substitusi atau penyulihan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Penyulihan itu merupakan salah satu cara untuk membangun kepaduan paragraf dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur lain yang acuannya tetap sama. Dalam hubungan antar bentuk kata atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata, seperti prasa atau klausa. Misalnya kata Jepang dapat disulih dengan prasa negeri Sakura atau ada yang menyebut dengan prasa negeri matahari terbit. Yang keempat ada elipsis atau pelepasan, merupakan pelepasan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya, berdasarkan konteks. Pada dasarnya, elipsis dapat dianggap sebagai substitusi dengan bentuk kosong atau zero. Unsur-unsur yang dilepaskan itu dapat berupa nomina, verba, atau glosa. Yang kelima ada sinonim. Sinonim merupakan berarti bahwa dua butir leksikal yang memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sedangkan antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Yang ketujuh adalah hiponim. Kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut superordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. Yang kedelapan ada kemeroniman, yang merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh, seperti hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Pohon memiliki makna hubungan keseluruhan, sedangkan pohon dan dahan memiliki makna hubungan bagian. Repetisi. Repetisi merupakan perulangan penyebutan kalimat suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata prasa atau klausa. Kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas pula informasi yang disampaikan. Keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Jika ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Konsistensi. Konsistensi sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Jenis paragraf. Jenis paragraf terdiri dari 5. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini merupakan paragraf yang ide pokok atau gagasan utama terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf iteratif. Paragraf iteratif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Dan yang terakhir, paragraf dengan ide pokok tersebar, yang merupakan paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Sekian dari penjelasan saya tentang materi paragraf. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.